Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Emily. Dan alhamdulillah Mitra Lovers, kami berdua bisa temani Anda di Beranda Islami dengan tema gaya hidup hedon. Ya. Ini kayaknya mudah sekali terlihat ya Mitra Lovers, apalagi anak-anak ABG sekarang, gitu kan, anak-anak muda sekarang. Anak-anak pejabat. Ya mungkin kalau yang saat ini agak nyerepet-nyerepet yang baru-baru ini terjadi ya Mitra Lovers, Rubicon lah inilah itu. Jadi apakah ini terinspirasi dari hal itu Pak Fuad? Ya betul, jadi bismillahirrahmanirrahim Mbak Emily, Mitra Lovers sekalian. Jadi tema ini kita angkat untuk ya dalam arti mendampingi para Mitra Lovers ini biar tidak ikut-ikutan atau tidak terlalu mendapatkan efek ya dari apa yang kita saksikan di media. Ada beberapa kata yang mungkin sekarang lagi trending barangkali ya. Ada motor gede. Nggak bodong ya. Bahkan kemarin Menteri kita Bu Sri Mulyani tegas bubarkan klub Muge. Kemudian ada rekening, waduh ini juga beberapa kali sering muncul ya. Terutama dari kasus kemarin kejadian di kepolisian ya yang sudah divonis, itu luar biasa menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah oknum barangkali ya, oknum yang kemarin kita saksikan. Bagaimana seorang anak pejabat ya di sebuah institusi melakukan penganiayaan kepada seorang ya anggap saja mungkin temannya gitu ya, sampai kemudian menimbulkan simpati terhadap korban. Tapi yang kemudian menjadi viral itu adalah bagaimana dia punya video ketika mengendarai motor gede. Bahkan Emily saya pikir tahu, kalau nggak salah di luar Jawa kemarin tuh ada mobil ya plat merah. Kalau nggak salah mereknya apa itu, Camry kalau nggak salah, itu mobil sedan yang ya kategori mewah. Ternyata yang mengendarai itu adalah anak seorang pegawai di, kalau nggak salah di DPRD apa ya. Nah, terus ketika kejadian kecelakaan itu ada seorang perempuan telanjang. Lihat kan? Bukan lihat, dengar maksudnya. Nah itu kan kemudian menjadi pertanyaan buat kita, ada apa ini sebenarnya? Apa ya? Beberapa hal yang belakangan ini kita saksikan ini menurut saya ya perlu menjadi refleksi buat kita. Maka kemudian saya mencoba, ada apa ini gaya hidup apalagi anak-anak usia di bawah 20 ya, mengendarai mobil punya orang tuanya, pamer sana sini, apalagi sekarang dengan adanya media sosial kan, ada istilah mungkin sering kita dengar, ada flexing ya. Pamer harta, ternyata bukan punya sendiri. Entah itu punya orang tuanya, apalagi bukan orang tuanya, wah lebih repot lagi tuh. Nah oleh karena itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami, ada apa sebenarnya ini. Ya tentu saja kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, boleh jadi ada barangkali tren atau gaya apa istilahnya, peniruan ya terhadap barangkali orang tuanya atau mungkin pejabat kita barangkali. Nah ini menurut saya patut kita diskusikan, ada apa ini sebenarnya. Ya intinya kita sering sebut sebuah gaya hidup yang ingin menikmati miliknya, tapi kemudian bukan miliknya sebenarnya, bukan miliknya, milik orang tuanya atau apa istilahnya. Ya sesuatu yang bersifat fasilitas, entah itu kendaraan, entah itu intinya seneng-seneng, tapi kemudian karena maraknya media sosial itu kan kemudian berefek
Ketika kita kemudian memposting sebuah aktivitas kenikmatan atau bukan memamerkan, tapi ya istilahnya dia kan menikmati fasilitas ya, tapi kemudian kan karena disebarkan lewat foto, video, akhirnya kan kemudian menimbulkan kecemburuan. Ini yang menjadi masalah. Nah, ini yang menurut saya perlu kita cermati. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu gaya hidup yang patut kita kritisi ya. Jangan-jangan kita juga begitu maksud saya. Kalau punya kan, iya gitu, itu masalahnya. Jadi jangan dipahami bahwa tema kita ini hanya menyindir mereka yang sudah ibaratnya ya kaya dari lahir kali karena sudah anaknya orang kaya misalnya begitu. Tetapi boleh jadi ini juga menjadi pilihan kita yang mungkin sekarang belum punya. Tapi kalau kita punya seperti mereka, jangan-jangan sama. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus kita pahami bersama supaya kita dalam hidup ini tidak memiliki yang ya istilahnya gaya hidup yang seperti itu. Mungkin kita pernah diskusi Mbak Emily, sesungguhnya ini fenomena psikologis ya. Jadi sebuah pilihan bahwa dia itu merasa senang, merasa bahagia itu dengan apa yang dimilikinya. Nah, jadi kalau ada misalnya teman kita sudah punya motor gede nih, kita belum, wah kita itu sengsara. Nah, jadi kalau kita sudah punya atau memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, oleh teman kita baru senang, baru bahagia. Itu artinya jati diri dia itu terletak pada apa yang dimilikinya. Atau kita sebut kalau dalam bahasa Erich Fromm itu modus memiliki atau having namanya. Nah, ini secara psikologis bisa dijelaskan tuh. Nah, ternyata model gaya hidup seperti ini yang meletakkan kebahagiaan pada apa yang dimilikinya ini sesuatu yang patut kita curigai. Jangan-jangan ini sebuah penyakit, sebuah gangguan. Nah, kurang sehat sebenarnya. Kalau kemudian kita ngerasa bahagia dengan cara memamerkan sesuatu, puas rasanya. Iya gak? Iya. Kita punya nih, dipamerkan, disebar, waduh rasanya senang sekali. Dia nggak punya. Waduh, jadi kalau dia merasa paling punya dalam kepemilikan barang tertentu, teman-temannya belum punya, bahagia dia. Nah, yang kayak gini nih gaya hidup yang kurang sehat lah. Ya, jangan sampai mungkin terlalu lebih kali kalau atau terlalu berlebihan kalau kita bilang penyakit ya. Tapi ini sebenarnya kurang sehat. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan kemudian memilih gaya hidup yang seperti ini. Misalnya, dia merasa senang misalnya kalau rumahnya paling besar, misalnya begitu. Di kampungnya misalnya. Padahal dia hidupnya cuma berdua barangkali. Bahkan kemarin tuh saya dapat cerita gini, Mbak. Menarik ini. Saya pulang kampung kemarin. Padahal di kampung loh, di kampung. Ya dia orang kaya memang ya, tapi orang kayanya orang kampung kan mungkin tandanya rumahnya besar ya kan. Kebetulan anak-anak sudah pada pergi. Ya kan sudah pada menikah. Pada di luar Jawa atau di mana gitu. Dia hidup sendirian, suaminya udah meninggal. Rumahnya gede. Dia akhirnya takut tidur sendiri di rumahnya. Sampai-sampai dia harus membayar orang untuk nemenin tidur. Nemenin tidur dalam pengertian nemenin dia tidur di rumahnya supaya nggak sendirian. Makanya kemudian saya gurau dengan teman saya ketika ngobrol. No, makanya bikin rumah jangan gede-gede. Nanti kalau sudah tua, anaknya pada pergi semua, kesepian tuh. Sampai dia sulit untuk mencari tetangganya yang mau menemani tidur di rumahnya yang gede itu. Sampai dia harus membayar. Coba bayangkan, bukan membayar ART bukan, tapi membayar orang untuk nemenin tidur. Karena rumahnya sudah gede sendirian. Dia nggak berani sendirian. Sampai seperti itu.
Nah, oleh karena itu ini sekedar motivasi buat kita. Ternyata punya rumah gede itu gak repot juga kan. Apalagi kalau sudah anaknya sudah pada gede-gede, sudah nggak pada mau tinggal di kampungnya misalnya. Nah itu contohnya. Jadi bagi kita yang rumahnya kecil di perumahan sederhana, jangan khawatir, nanti malah jadi nggak mengalami yang kayak tadi itu. Ya. Terus kalau nyapu juga tidak terlalu lama gitu. Kalau rumahnya besar kan nyapunya nggak selesai-selesai, malah repot itu. Ya, jadi kalau kita bisa main ke kolam renang yang umum itu ya, yang disewakan itu, ngapain kita bikin kolam renang sendiri misalnya begitu. Jadi nggak usah ngiri kalau tetangga kita punya kolam renang, kita nggak punya. Gitu. Buat apa? Oh itu biayanya tinggi loh bikin kolam renang ya kan. Airnya harus diganti macam-macamnya. Jadi nikmati saja. Kalau mau kolam renang ya kalau zaman saya kecil dulu ya ke sungai. Kalau sekarang ya kolam renang kan banyak ya, wisata air banyak. Jadi nggak usah ngiri kalau tetangganya punya kolam renang kita nggak punya. Nah, atau punya taman. Loh, sekarang taman juga banyak dibangun tuh. Kita kalau alun-alun juga bisa menikmati jalan-jalan taman-taman kan. Ya. Tapi kalau orang yang modusnya atau gaya hidupnya memiliki atau having tadi, dia belum puas kalau belum punya kolam sendiri, kolam renang sendiri, belum punya taman sendiri. Nah, tapi kalau orang yang tidak seperti itu, dia berpikir ngapain saya bangun taman sendiri? Oh itu taman kota juga banyak, tinggal jalan-jalan saja. Gitu. Itu bagi orang yang gaya hidupnya sehat tuh. Tapi kalau yang having tadi, prinsipnya I am what I have. Aku adalah apa yang aku miliki. Nah, ini barangkali gejala yang belakangan kita saksikan, entah itu dari oknum pejabat maupun anak-anaknya. Bahkan sekarang semakin terkuakkan ya. Anak istrinya ternyata glamor gaya hidupnya. Wah, itu menurut saya ini sesuatu yang kurang mendidik. Bahkan akhirnya kemudian berefek pada kehidupan masyarakat. Masyarakat yang nggak punya, ya kan, lihat TV kok isinya begitu misalnya. Nah tentu saja ini akan menimbulkan kecemburuan. Oleh karena itu harus kita perangi, harus kita rubah gaya hidup kita. Jangan having, tapi apa Mbak Emily? Lawannya adalah being. Nah, jadi gaya hidupnya bukan having lagi, bukan terletak pada kepemilikan, tapi terletak pada apa istilahnya, perilakunya kita. Nah itu begitu Mbak Emily, nanti kita jelaskan kembali bagaimana sesungguhnya gaya hidup yang sehat, yaitu yang being tadi, bukan memiliki tapi menjadi. Ya. Gaya hidup hedon itu atau gaya hidup memiliki tadi biasanya berangkat dari perhatian yang berlebih-lebihan pada diri sendiri. Saya harus punya banyak, saya harus paling kaya, saya harus kendaraannya paling mewah, saya harus rekeningnya paling banyak misalnya. Itu adalah sebuah gejala. Nah sebaliknya, jadi kalau gaya hidup yang memiliki tadi, dia cenderung mengambil. Karena dia ingin untuk egoisi, jadi untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau yang sehat itu bukan mengambil, tapi memberi. Jadi dia hidup, kalau bahasa orang Banyumas itu, sakdermo. Wah, baru tahu kan? Istilah orang Jawa itu. Sakdermo itu ya intinya ya yang penting cukup. Jadi dia nggak terlalu terbebani dengan saya harus paling mengkilap kendaraannya, paling terbaru HP-nya, paling besar rumahnya, paling canggih tadi HP-nya paling keluaran terbaru mobilnya. Enggak. Dia bukan berarti dia nggak butuh, dia punya, tapi tidak kemudian terbebani dengan kepunyaannya. Dia sekedar untuk ya butuh kendaraan ya untuk kebutuhan dia transportasi, kemudian komunikasi HP ya. Dia yang penting HP itu ya fungsinya untuk komunikasi, bukan untuk wah-wahan. Bukan yang paling terbaru, bahkan kalau perlu nanti kalau orang yang tadi paradigma memiliki tadi atau having tadi cenderung begitu ada HP terbaru gelisah dia, HP-nya merasa paling ketinggalan, akhirnya dia berupaya bagaimana supaya segera memiliki HP terbaru. Mobil juga begitu.
Sebaliknya yang sehat itu tidak having, tapi being, menjadi itu artinya dia lebih ke bahkan memberi kepada orang lain. Dia lebih gampang merasa cukup, bersyukur, qanaah, itu namanya gaya hidup yang sehat tadi, yang menjadi. Jadi dia lebih sibuk misalnya bagaimana dia punya sikap yang yang tadi bersyukur tadi, dia merasa cukup, dia lebih peduli ke orang, dia tidak terlalu fokus ke dirinya, tapi justru malah dia pingin berbagi kepada orang, ya, berbagi dalam pengertian maknanya luas, bisa berbagi harta, bisa berbagi makanan, bisa berbagi manfaat, bisa berbagi ilmu dan seterusnya. Jadi hidup dia itu senang dengan cara tadi, lebih banyak memberi bukan memiliki. Makanya kalau dia ngerasa HP-nya jadul juga nggak merasa rendah diri. Mobilnya biasa juga nggak terlalu sengsara. Tapi kalau ada orang misalnya motornya ketinggalan zaman tuh, dia merasa sedih sekali. Waduh, kapan saya punya motor paling baru misalnya, atau mobil paling baru, kemudian HP-nya yang terbaru. Nah kayak begitu tuh kurang sehat, karena itu lebih cenderung ke modus atau gaya hidup memiliki tadi. Pokoknya dia sengsara kalau sampai dia nggak punya gitu. Tapi kalau yang sehat tadi, yang gaya hidup yang menjadi tadi, dia lebih sibuk bagaimana ya punya perilaku yang baik, punya akhlak dan baik, ya, dan seterusnya, mencukupkan diri dengan kebutuhan. Jadi yang penting bukan punya kolam renang, yang penting bisa renang. Mau di kolam renangnya yang siapa kayak gitu, tidak harus dia punya kolam renangnya. Bukan yang penting punya taman, tapi yang penting dia bisa jalan-jalan. Nah gitu. Jadi dia tidak sibuk menumpuk harta. Nah gaya hidup hedon yang sekarang kita lagi saksikan lewat medsos itu, yaitu karena gaya hidup orang tersebut itu tadi menumpuk, memamerkan. Dia merasa puas kalau dia bisa menunjukkan, ini loh, ini koleksi sepatu saya ini. Wah, lemarinya dibuka. Padahal kalau dipikir-pikir, kalaupun kita punya ganti, kita paling butuh sepatu berapa pasang sih? 2, ya kan? 3. Ya kan? Ya paling ya sepatu buat kerja, olahraga paling 2 macam lah ya. Baju misalnya. Jadi usahakan kita kalau beli baju baru misalnya ya, jangan lupa baju yang lama yang masih layak pakai segera keluarkan. Biar tidak menumpuk gitu. Karena kalau dipikir-pikir, baju kita ini kalau di jadwal lah ya misalnya ya. Misalnya hari Senin pakai baju apa? Ya paling kita butuh berapa pasang sih. Betul. Baju itu sama celana dan sebagainya. Jadi ngapain kita harus punya baju berlemari-lemari, punya mobil sampai nggak punya tempat parkir di rumah misalnya, banyak itu malah mengganggu lalu lintas gitu. Kecuali kalau pedagang mobil. Ya, beda cerita ya. Beda, pedagang baju beda. Jadi itu maksudnya ya. Ini menurut saya kok menjadi renungan buat kita. Apalagi besok mau puasa kan ya. Saatnya kita memilih gaya hidup yang lebih sehat begitu. Meskipun halal itu misalnya yang kita belikan untuk kendaraan atau apapun itu dari gaji kita yang halal. Tapi masalahnya adalah itu akan menjadi tadi menimbulkan kecemburuan kalau kemudian kita, apalagi kita ini pejabat misalnya, atau kita orang yang dikenal. Nah itu nanti akan bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Apalagi kemudian sekarang terbukti kan kemarin Bu Menteri Keuangan kan langsung tegas dia. Karena itu berbahaya buat sebuah negara. Coba bayangkan kalau negara kita ini pejabatnya kayak gitu semua. Oh, rakyatnya apalagi sekarang bisa lihat di mana-mana ya. Yeah. Itu rakyat tuh bisa marah itu. Bisa marah itu, dan itu akan menimbulkan sebuah kekacauan. Itu jangan dipikir, loh itu duit saya kok. Nah, nggak boleh begitu. Itu duitnya orang tua saya, nggak bisa begitu. Kita kalau sebagai anak ya, itu punya orang tua, ngapain kita? Apalagi sekarang kan kita lihat kan, orang tuanya juga punya dicopot ya kan, gara-gara dia tidak hati-hati. Nah ini saya pesan buat kita semua, nggak usah ikut-ikutan. Jadi ya pilih gaya hidup yang sehat sajalah. Ya kita perlu beli, perlu memiliki barang itu, tapi jangan kemudian jati diri kita itu terletak pada kepemilikan gitu loh. Seolah kita kayak
kayak nggak punya apa-apa kan. Karena kalau nggak punya barang berarti kita nggak ada kan, ya nggak? Ya. Karena jati diri kita itu terletak pada barang-barang yang kita miliki. Itulah ya gaya hidup having tadi, yang sekarang bahasanya hedon. Ngikuti bahasa yang lebih viral. Hedonis sebenarnya kan, itu kan sifat yang intinya gaya hidup yang seneng-seneng, semua punya, jangan sampai ketinggalan, merek terbaru, padahal nggak dipakai. Kalau yang gaya hidup yang sehat ya, yang menjadi tadi, dia butuh misalnya untuk HP ya sekedar untuk komunikasi, untuk mobil ya untuk transportasi saja, nggak harus yang paling lux, apalagi kemudian ngutang. Waduh, repot Edit. kan? Nah ini repot menurut saya, apalagi kemudian pinjem punya orang, dipamer-pamerkan, wah itu yang nggak boleh itu. Jadi itu ya, jadi masalahnya bukan itu punya saya atau bukan, duit saya untuk, apalagi kalau sumbernya nggak halal, wah lebih repot lagi. Kan sekarang jadi dibuka-buka kan? Ya. Gajinya wajar nggak itu? Nah, ya kan sekarang sedang viral tuh. Pajaknya dibayar Di laporan nggak nggak itu? Ada ditulis di laporan harta kekayaan nggak? Wah, jadi ketahuan semua kan? Nah, itulah menurut saya. Jadi menurut saya kok ya pandai-pandailah bersikap. Jadi jangan kemudian karena merasa punya kita harus kemudian seenaknya sendiri begitu. Nah, Pak Fuad, biasanya orang-orang yang hedon ini juga dengan alasan agar diterima oleh masyarakat. Maksudnya mungkin kayak gini, kayak anak-anak muda zaman sekarang, ketika mungkin harus nih punya barang yang branded, biar juga menarik teman-teman yang lain biar mau berteman. Jadi ada sebuah keinginan untuk diakui oleh orang lain kalau kita ini juga punya nih gitu kan, biar pokoknya bahasanya tuh, pokoknya biar dapat temen deh Pak, biar circle-nya tuh kayak yang oke. Gitu. Berarti yang bermasalah kan memilih circle. Ya itu dia. Ya saya tahu maksudnya. Jadi oleh karena itu menurut saya justru di situ kalau kita memilih gaya hidup yang lebih sehat, yang tidak hedon, yang tidak mewah-mewah gitu ya, ya tentu kita harus selektif dalam memilih teman gitu ya. Tapi bisa jadi kita sudah punya circle nih, ada tren circle kita agak hedon nih, branded semua gitu. Bisa nggak kita tetap berteman tapi untuk hal itu beda? Sebenarnya bisa kan? Sih. Kan nggak ada syarat formal. Iya. Kamu harus punya HP merek ini. Kalau enggak, kita keluarin dari grup. Betul. Kecuali kalau klub motor yang memang ditentukan mereknya harus Mugi. Mugi itu kan seharga mobil mewah itu. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya ya tergantung kita prinsipnya seperti apa. Apakah gara-gara kita nggak diakui oleh sebuah circle kemudian kita menjadi orang yang rendah? Kan tidak. Nah, menurut saya kok ya memang disitulah diuji apakah kita punya prinsip atau tidak. Repot ya kalau kita hidup itu kayak nggak punya prinsip ya. Temennya punya ini kita ikut-ikutan, padahal kita nggak terlalu butuhin kan. Iya. Nah itu menjadi masalah menurut saya. Oleh karena itu kembali pada sikap kita dalam memilih gaya hidup. Kalau kita memilih gaya hidup yang tadi hedon, mewah, itu lambat laun dalam jangka panjang kita akan membuat diri kita itu kayak rasanya gimana sih, kan kita juga nggak enak juga kan, kayak hidup tidak punya tidak punya prinsip sendiri kan, jadi kita kayak hidup pada tekanan orang lain, tuntutan orang ya, bukan pada kebutuhan kita dan pada prinsip kita. Barangkali memang ada hobi di mana yang memang barang-barang branded tadi dikoleksi. Cuma terus mau ngapain lah, kira-kira begitu. Kecuali kalau kita ya oke lah, memang setiap orang standarnya beda-beda. Kalau orang biasa kecukupan tentu saja mungkin makannya, barangnya beda, ya makanannya dan sebagainya. Tapi kalau kita tingkat hidupnya ngerasa memang ya tidak terlalu mewah lah ya, kebutuhan kita juga cukup. Pada akhirnya memang secara seleksi alam itu kita akan punya circle yang frekuensinya sama. Iya betul. Jadi ini soal menyamakan frekuensi. Jadi
gak masalah menurut saya kalau kemudian kita punya circle yang dalam tanda kutip agak ke sana, ya kita mencoba untuk berbeda. Tapi tetap bisa bergaul kan, tetap bisa mengingatkan barangkali. Ya kita nggak usah menyebut, kamu kok hedon, nggak begitulah ya. Tapi ya lambat laun insya Allah dengan mungkin percakapan, bahkan mungkin ada pengajian. Wah, ini pengajian muncul lagi nih. Insya Allah itu akan menjadi pengingat juga buat mereka. Oh iya, kok dia beda ya, kok dia nggak terlalu terkejar-kejar atau terbebani dengan gaya hidup yang seperti itu. Karena itu kalau dalam bahasa agama Islam itu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin, berlebih-lebihan, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu tapi dilakukan. Apakah tidak ada hal lain yang lebih produktif untuk kita belanjakan, lebih manfaat daripada kita mengoleksi barang-barang mewah, memamerkan, orang kemudian ngiri, dia merasa juga. Padahal masih banyak kan saudara-saudara kita yang membutuhkan, makan aja susah, apalagi kita sampai melakukan atau memiliki barang-barang yang mewah, tapi kemudian tetangga kita, kanan kiri kita masih hidup dalam kesulitan. Ya. Itu namanya tidak peduli kan. Nah, kalau orang yang gaya hidupnya sehat tadi, dia akan, daripada saya beli ini, saya mending uang ini saya gunakan untuk apa, misalnya begitu. Okay. Nah, peduli kepada orang itu akan menimbulkan gaya hidup yang sehat tadi itu. Bukan berarti kita nggak perlu barang, ya kita perlulah, tapi seperlunya saja. Nah, justru kenapa tadi saya sampaikan ke masalah kemewahan, barang mewah dan sebagainya tadi, di awal saya sudah sampaikan bahayanya kalau sampai ini menjadi sebuah tren. Yeah. Semua anak pejabat kayak gitu, wah repot itu. Semua pejabat punya apa istilahnya, punya gaya hidup yang seperti itu. Wah, itu akan bisa menghancurkan negara kita loh itu. Kalau itu dibiarkan. Nah, apalagi kita orang-orang yang istilahnya public figure, repot itu, kasihan rakyat kita. Nah, untuk sebagai penutup Mbak Emily, kita sampaikan sebuah firman Allah yang menurut saya penting untuk kita jadikan renungan untuk tema kita sore ini. Itu di surat Al-Isra ayat 27 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha faqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri sebagai hukuman atas kezalimannya, maka kami biarkan orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu berkuasa, kemudian di sana mereka pun bertindak melewati batas, sehingga pastilah turun keputusan atau azab kepada negeri itu, dan kami hancurkanlah dia, sehancur-hancurnya. Jadi ini masalahnya bukan masalah ini punyaku, bukan. Ini kita hidup ini kan saling tergantung ya. Jadi kalau sekelompok elit, pemimpin, pejabat, kemudian gaya hidupnya seperti itu, sebagaimana sekarang kita lagi viral ini, ya tentu ini bukan hanya instansi tertentu saja, tapi ini kritikan sekaligus pelajaran buat kita semua, termasuk kita yang rakyat pun, apalagi kita yang istilahnya ya menengah lah, ya tidak ke atas, yang menengah lah ya. Kita harus melihat tetangga-tetangga kanan kiri kita. Jangan kemudian, ya tentu kita boleh mencari kekayaan, boleh ya, tapi jangan lupa berbagi, jangan lupa ya intinya punya sense of crisis. Ini tetangga kita ini masih banyak yang butuh makan, masa kita hidup bermewah-mewah gitu loh. Di mana sense kita itu, kepedulian kita itu? Kayak nggak punya hati kita, kayak nggak punya hati aja kita ini kan. Apalagi kemudian lewat media sosial kita memposting kesenangan kita yang seolah-olah mewah di atas penderitaan orang lain kan. Mereka yang bayar pajak kemudian, wah ini sudah nyerempet pajak. Nah, ini menurut saya pelajaran buat kita semua, bukan hanya oknum instansi tertentu. Ini barangkali ini fenomena gunung es, ya kan? Gara-gara ini kan jadi terbuka semua kan, ada apa dengan gaya hidup pejabat kita, keluarganya dan seterusnya. Ini persoalan bangsa, bukan persoalan individu masing-masing, bukan. Oke, mungkin duitnya halal, tapi duitnya dari mana? Dari rakyat kan. Nah, masa kemudian kita tega melakukan tadi
mempertontonkan kemewahan. Itu pada akhirnya akan menjadi kesengsaraan. Begitu barangkali Mbak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia Mitra Lovers ya, beranda Islam untuk hari ini, yaitu gaya hidup hedon. Semoga bermanfaat untuk Anda. Tadi Pak Fuad juga menyebutkan pengajian, jadi saya keinget kata-kata yang sempat trending ya beberapa waktu lalu ya, tren pengajian. Mungkin ini jadi bakal tema di minggu-minggu berikutnya, who knows, Mitra Lovers. Oke deh, terima kasih untuk Pak Fuad sekali lagi, dan kita akan bertemu kembali Mitra Lovers di Beranda Islami minggu depan ya, setiap hari Kamis jam 5:30 sampai jam setengah 6 sore, hanya di Mitra FM Purwokerto.